Pemimpin tertinggi Iran, Amerika Serikat, dan Israel sengaja mendalangi kerusuhan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini menanggapi secara terbuka protes terbesar di Iran. Dilansir AP, dia mengutuk apa yang disebutnya kerusuhan dan menuduh Amerika Serikat dan Israel merencanakan protes itu. Kerusuhan yang dipicu oleh kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi moral Iran berkobar di seluruh negeri selama minggu ketiga meskipun ada upaya pemerintah untuk menindak. Pada hari Senin, Iran menutup universitas teknologi teratasnya menyusul kebuntuan selama berjam-jam antara mahasiswa dan polisi. Ini menyusul pergerakan di institusi bergengsi itu menjadi titik nyala protes terbaru dan berakhir dengan ratusan anak muda yang ditangkap. Berbicara kepada kader mahasiswa polisi di Teheran, Khomeini mengatakan dia sangat sedih dengan kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi, menyebutnya sebagai insiden tragis. Namun dia mengecam protes tersebut sebagai plot asing untuk mengacaukan Iran, menggemakan komentar pihak berwenang sebelumnya. Kerusuhan ini sudah direncanakan, katanya. Kerusuhan dan ketidakamanan ini dirancang oleh Amerika dan rezim Zionis dan karyawan mereka. Sementara itu, Universitas Teknologi Sharif di Teheran mengumumkan bahwa hanya mahasiswa doktoral yang diizinkan berada di kampus sampai pemberitahuan lebih lanjut setelah berjam-jam kekacauan. Sejumlah saksi mata mengatakan pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan mahasiswa pro kemapanan. Para saksi yang berbicara dengan syarat anonim karena takut mengatakan polisi menahan ratusan mahasiswa di kampus dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi. Asosiasi mahasiswa mengatakan petugas berpakaian preman mengepung sekolah dari semua sisi ketika protes mengguncang kampus setelah malam tiba dan menahan sedikitnya 300 siswa. Petugas berpakaian preman memukuli seorang profesor dan beberapa pegawai universitas, tambah asosiasi itu. Kantor berita IRNA yang dikelola negara berusaha untuk mengaburkan kekerasan, melaporkan pengumpulan protes terjadi tanpa menimbulkan korban. Tetapi juga dikatakan bahwa polisi membebaskan 30 siswa dari tahanan, mengakui banyak dari mereka yang terjerat jaring secara tidak sengaja ketika mereka mencoba pulang. Tindakan keras itu pun telah memicu reaksi pada hari Senin di dalam dan luar negeri. Israel bikin malu, ungkap identitas Zionis koordinator kerusuhan di Iran. Surat kabar rezim Zionis mengakui Elham Yagobian, seorang Zionis yang tinggal di Amerika Serikat, adalah salah satu koordinator kerusuhan terbaru di Iran. Koran Marif pada Kamis melaporkan Elham Yagobian adalah Yahudi berkebangsaan Amerika Serikat dan selama bertahun-tahun berperan sebagai pion asli hubungan dinas intelijen Israel Mossad dan CIA. Dengan sel-sel bayaran di dalam Iran, ia seorang yang terlatih dan bertugas mengkoordinir kerusuhan terbaru di Iran. Koran Israel itu menambahkan Elham Yagobian adalah orang bertanggung jawab yang mengkoordinasikan apa yang disebutnya sebagai protes di Iran. Beberapa hari lalu di jejaring media sosial tersebar foto Elham Yagobian yang sedang berada di tengah aksi demonstrasi warga keturunan Iran di Los Angeles. Media-media rezim Zionis beberapa hari ini begitu memusatkan perhatian pada kerusuhan di Iran dan mengakui bahwa mereka mengamati dari dekat peristiwa ini. Sejak kemarin, media-media Zionis itu mengakui terang-terangan keputusan dan pesimisme Dinas Keamanan rezim Zionis atas peluang kesuksesan aksi-aksi demonstrasi tersebut untuk menggulingkan Republik Islam Iran. Namun hal itu tidak akan terjadi karena warga Zionis perusuh ini sedang dalam incaran Teheran. Pemimpin Iran memerangi Zionis sama pentingnya dengan haji. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini pada hari Rabu
mengatakan bahwa memerangi Zionis adalah bagian penting dari ibadah haji ke Mekah, dilansir dari kantor berita Fars. Hal itu dikatakan Khomeini ketika bertemu pejabat Iran yang mengatur ibadah haji. Mengungkap plot dan konspirasi Zionis adalah salah satu tugas penting dalam haji, kata Khomeini. Khomeini juga mengecam kesepakatan Abraham yang dalam beberapa waktu terakhir menormalkan hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, pemerintah Arab dan non-Arab yang bergerak menuju normalisasi hubungan mereka dengan rezim Zionis. Menurut Khomeini, hal tersebut bertentangan dengan keinginan negara mereka dan hanya untuk keinginan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa interaksi ini tidak akan membawa apa-apa selain eksploitasi di tangan penguasa rezim Zionis, katanya merujuk pada Israel. Bahasan mengenai haji dilanjutkan Ali Khomeini di Twitter sebelum meluncurkan omelannya terhadap orang-orang Yahudi, Israel, dan negara-negara Arab yang memiliki hubungan dengan Yerusalem. Zionisme adalah wabah yang jelas bagi dunia Islam. Zionis selalu menjadi wabah, bahkan sebelum mendirikan rezim Zionis yang curang, tulis Khomeini. Dia meminta negara-negara Muslim menentang normalisasi hubungan dengan Zionis, mengepalkan tangan dan meneriakkan slogan menentang negara yang mencari normalisasi. Rezim Zionis mengeksploitasi negara ini. Mereka tidak menyadarinya, tapi kami berharap mereka menyadarinya sebelum terlambat, kata Khomeini. Kesepakatan itu menormalkan hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Arab Saudi yang menjadi musuh regional Iran dipandang memberikan persetujuan untuk proses tersebut. Maroko dan Sudan mengikuti dalam normalisasi hubungan dengan Israel ketika sikap Timur Tengah terhadap negara Yahudi mengalami pergeseran. Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, tetapi hubungan rahasia telah menghangat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu karena putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, semakin melihat Israel sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Laporan terbaru mengatakan Yerusalem dan Riyadh mengadakan pembicaraan tentang hubungan ekonomi dan pengaturan keamanan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dikabarkan berusaha untuk mengunjungi Israel dan Arab Saudi bulan depan.